Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan dan keimanan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Dan mudah-mudahan amalan sholat zuhur yang barusan kita lakukan menjadi amalan yang bisa menuntun kita semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan dakwah. Dan dakwah yang paling pertama ataupun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau istihad, dalam arti beliau sungguh-sungguh di dalamnya, yang pertama itu adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan didapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut kecuali dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita semuanya, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Jadi menuntut ilmu Allah ini teman-teman sekalian merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Nah, kemudian di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan seorang muslim saja tanpa menyebutkan muslimah. Kalaupun misalnya ilmu agama ini dikhususkan bagi kaum muslimin atau laki-laki saja, otomatis banat yang di sebelah ikut tidak ada. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ya, ulama usul fikih telah memberikan kaidah, ya, telah memberikan kaidah kepada kita semuanya atau rumusan di dalam masalah ini. Perkataan ulama usul fikih, kullu ma thabata fi haqqir rijal thabata fi haqqin nisa illa bidalilin yufarriquh. Jadi segala sesuatu di dalam hukum agama ini teman-teman sekalian yang ditentukan untuk laki-laki, maka itu pun juga berlaku untuk perempuan. Illa bidalilin yufarriquh, kecuali ada dalil yang memisahkan di antara kedua hukum tersebut. Contoh yang berkaitan dengan masalah jilbab. Yang berkaitan dengan masalah jilbab ini teman-teman sekalian, syariat kita cuma mengkhususkan untuk para perempuan. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan hukum yang dikhususkan untuk laki-laki, yang berkaitan dengan masalah jenggot dan kumis. Nah, jadi jenggot ini teman-teman sekalian, ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Ya, tidak dikhususkan ataupun tidak dianjurkan bagi perempuan untuk memanjangkan jenggot ataupun untuk menumbuhkan kumis, karena itu bukan ranahnya mereka, itu bukan tempatnya mereka. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, berarti menuntut ilmu ini teman-teman sekalian wajib bagi kita yang laki-laki maupun perempuan. Nah, inilah teman-teman sekalian, bahwasanya menuntut ilmu itu teman-teman sekalian merupakan kewajiban bagi kita semuanya, dan kita harus bersungguh-sungguh di atas jalan menuntut ilmu Allah. Orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian merupakan orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang suci. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman,
kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu atau yang menuntut ilmu agama di antara kalian dengan beberapa derajat. Luar biasa teman-teman sekalian. Orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita yang sedang menempuh atau yang sedang menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tinggi. Luar biasa teman-teman sekalian. Dan bahkan teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati kita yang sedang menuntut ilmu agama Allah ini, teman-teman sekalian. Pada saat kita sekarang ini kita sedang duduk di taman-taman surga. Ya, kita sedang duduk di taman-taman surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Jikalau seandainya kalian itu melewati taman-taman surga, maka berbahagialah, maka kalian harus beristirahat dan mendengarkan perkataan kebaikan di dalam taman-taman surga tersebut. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, wa mariyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah itu taman-taman surga? Kemudian disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hilakul dzikir. Hilakul dzikir itu disampaikan oleh para ulama, teman-teman sekalian, kelompok yang dimana di dalamnya disampaikan firman Allah, kelompok di dalamnya disampaikan mudzakarah, disampaikan mau'idah, nasihat-nasihat agama, supaya orang-orang yang mendengarkan nasihat tersebut mereka bisa mengingat Allah dari jalan mereka yang sebelumnya. Nah teman-teman sekalian, tidak lain dan tidak bukan teman-teman sekalian, tujuan kita berada di tempat yang mulia ini, di pesantren kita yang kita cintai ini, Al-Wafa, tidak lain untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kemudian setelah itu, kemudian kita menghilangkan kebodohan dari keluarga dekat kita, orang tua kita, ya seperti ibu kita, bapak kita, paman kita, kakak kandung kita. Kita harus menghilangkan ya kebodohan dari dirinya mereka, karena mereka itu adalah orang-orang terdekat kita. Dan itu pun juga kita akan ditanya nanti di hari kiamat. Kemudian setelah kita menasihati mereka, kita diwajibkan untuk menasihati masyarakat kita pada umumnya. Nah ini teman-teman sekalian. Nah jadi untuk menutupi pertemuan kita ini teman-teman sekalian, Imam Syafi'i pernah berpesan kepada kita para penuntut ilmu. Beliau menyampaikan atau beliau berkata, kata beliau, "Lan tanalal birra aw lan tanalal ilma illa bisit." Jadi ilmu ini tidak akan sampai teman-teman sekalian di dalam sanubari kita, di dalam tubuh kita, di dalam badan kita, kecuali 6 perkara, kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama adalah apa teman-teman sekalian? Yang pertama adalah al-hirs. Yang pertama itu adalah kita memiliki semangat. Kita memiliki semangat dan ambisi di dalam menuntut ilmu ini teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian, ruhnya kita, jikalau seandainya kita tidak semangat di dalam menuntut ilmu teman-teman sekalian, sama halnya kita percuma datang di pesantren. Jadi kita harus menanamkan dan harus tertancap ya sifat semangat dan ya ambisinya kita ini teman-teman sekalian di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dzakaun. Ya, jadi seorang penuntut ilmu itu teman-teman sekalian harus memiliki kecerdasan dan kepintaran. Mereka harus memiliki sifat kecerdasan. Walaupun misalnya mereka ini ya dalam kualitas hafalannya misalnya lemah, akan tetapi mereka punya usaha. Mereka punya usaha. Dari usaha tersebutlah mereka bisa pintar dan cerdas. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian ya wahirsun. Wahirsun itu teman-teman sekalian memiliki apa? Memiliki ambisi yang sangat kuat. Memiliki ambisi yang sangat kuat. Jadi dia menjaga waktunya, ya, menjaga waktunya. Kemudian dia menggunakan malamnya untuk sholat lail gitu kan, sholat tahajud. Kemudian pada saat dia bertemu dengan para asatidz, mulutnya pasti bergerak, mulutnya pasti mengeluarkan pertanyaan. Nah ini adalah al-hirsu. Jadi dia takut ya bahwasanya dia keluar dari pondok pesantren Al-Wafa ini, jadi dia tidak bisa ilmu agama ataupun dia tidak bisa menjawab pertanyaan orang-orang di kampungnya. Jadi persyaratan ya kalau kita ingin menjawab pertanyaan orang-orang di kampung harus apa dulu? Kita harus mempersiapkan diri kita teman-teman sekalian. Kita harus mempersiapkan diri kita. Disinilah tempat untuk
mempersiapkan diri kita, banyak membaca, banyak bertanya kepada para ustadz kita. Kemudian yang selanjutnya adalah wabulghah. Wabulghah itu bisa dikatakan adalah apa? Harta. Ya, bulghah itu adalah harta. Jadi kita juga membutuhkan harta. Contoh yang dari Lambitu, tidak akan sampai ke sini kalaupun mereka tidak naik ojek misalnya. Ya, kalau mereka disuruh sama orang tuanya untuk naik ojek, ataupun dari Kerumbu misalnya. Dari Kerumbu harus naik dulu apa? Naik dulu transportasi. Ya, baru bisa sampai ke sini. Begitupun juga dengan uang SPP kalaupun diminta sama pesantren kita. Nah, itu dibutuhkan di dalam agama, teman-teman sekalian. Ya, taib. Kemudian yang selanjutnya itu adalah wasuhbatu ustadzin. Nah, kita membutuhkan ustadz yang cerdas. Kita membutuhkan ustadz-ustadz yang bisa memberikan contoh yang baik kepada kita. Ya. Jadi jika seandainya ustadz itu memberikan contoh yang baik kepada kita, otomatis kita pun juga akan baik. Ya, kita juga akan baik. Begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah watulu zamanin, ya. Kemudian dengan banyaknya waktu, teman-teman sekalian. Bahkan juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya minimal teman-teman sekalian, waktu minimal untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala itu cuma 7 tahun. Kalau yang di bawah 7 tahun berarti masih kurang dong. Masih kurang. Waktu minimal untuk menuntut ilmu agama itu, teman-teman sekalian, 7 tahun. Di atas itu mereka telah mendapatkan keutamaan yang lebih daripada orang-orang yang menuntut ilmu 7 tahun. Nah, itu teman-teman sekalian 7 syarat, ya 6 syarat ya supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi kita harus menghormati guru juga, teman-teman sekalian, supaya apa? Supaya ilmu kita bermanfaat, kemudian ucapan kita penuh dengan ucapan hikmah yang bisa memberikan pelajaran, yang bisa memberikan peringatan kepada orang-orang yang mendengarkan penyampaian kita ataupun ucapan kita. Akhirul kalam, ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis, ya. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang masih ada sambungnya atau masih ada lagi pertemuan setelahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan hati kita di atas agamanya. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.